Partai Golkar memanas menjelang Munas, para kandidat sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai ketua umum yang akan dipilih pada Munas nanti. Namun apakah Munas dipercepat atau sesuai jadwal, yakni Desember 2019 pun masih menjadi perdebatan. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar Rizal Malarangeng dan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno. Saya akan ke Bang Rizal terlebih dahulu. Bang Rizal, menjelang Munas Golkar dan juga menjelang pelantikan Presiden Oktober nanti, ini ada peristiwa bom Molotov, ada peristiwa penggembokan DPP Partai Golkar dan juga gesekan di depan kantor DPP. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat malam, Rodi. Selamat malam, Jadi biasalah partai besar kan selalu ada dinamika yang menjelang Munas. Karena itu kepada semua kader kita himbau untuk sabar, bersabar. Jangan lupa teman-teman kan kalau kita dengar keterangannya mendesak pleno, mendesak untuk Munas sebelum Oktober. Sementara kan sebenarnya per hari ini pemilu legislatif belum resmi berakhir. Jadi barangkali setelah MK nanti KPU akan mengetok palu terakhir barangkali mungkin minggu depan jadwalnya. Sehingga setelah itu rantai organisasi harus berjalan, akan berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, yaitu akan ada rapat koordinasi masing-masing bidang yang ada dalam DPP Partai Golkar, kemudian dari situ penyusunan bahan untuk rapat harian, kemudian akan masuk ke rapat pleno, dan pada saatnya nanti akan ada Rapimnas, baru kita Munas pada bulan Desember. Jadi sebagai partai besar Golkar sudah punya tata caranya, sudah punya jadwalnya. Kita himbau kepada teman-teman untuk sabar, untuk menaati aturan organisasi ini. Jangan buru-buru, nggak usah kesusu, semuanya ada tahap-tahapnya. Dan tidak ada problem dengan koalisi pemerintah, dengan justru kita ingin menciptakan suasana yang kondusif, sehingga agenda nasional pada bulan Oktober lancar, baik, bersahabat. Kemudian kita masuk ke Munas bulan Desember. Tata caranya, persiapannya sudah bagus. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bang. Namun apabila kita melihat kepengurusan Golkar yang lalu, ada pecah kongsi di sana. Dan sekarang mau Munas, ada gesekan-gesekan. Nah, apakah memang ini norm? Apakah memang ini cara Golkar dalam berpolitik begitu? Ketika ada suksesi kepemimpinan ataupun mempertahankan kepemimpinan yang saat ini tengah berjalan. Kami akan membahasnya sesaat lagi, Bang. Setelah jeda berikut ini. Sebelum ke Bang Rizal kembali, saya akan ke Mas Adi Praitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Mas Adi, menurut Anda adanya gesekan, kemudian bom Molotov dan juga suasana panas di Golkar ini apakah memang murni ekspresi ketidakpuasan atas kepemimpinan Airlangga Hartarto, ataukah memang ini desakan misalnya untuk mempercepat Munas sehingga digelar alih-alih di bulan Desember tapi digelar di bulan Oktober nanti? Sebenarnya agak susah untuk menjelaskan apakah drama yang terjadi di Golkar saat ini, mulai dari penggembokan, termasuk juga soal ada bom Molotov, ini terkait dengan percepatan Munas. Jadi sebelum ada pernyataan resmi dari DPP Golkar saat ini, ataupun keterangan resmi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi yang berlebihan, Rory. Tapi yang jelas bahwa kalau melihat kecenderungan saat ini, di mana DPP Golkar relatif kondusif sebelum ada desakan Munas, sehingga wajar kalau kemudian publik selalu ingin mengaitkan persoalan yang berkembang belakangan ini, mulai dari bom-bom sampai Molotov itu, bagian dari upaya pressure publik sebenarnya untuk menggiring opini supaya Munas Golkar ini dipercepat. Karena sebelum ada giringan-giringan opini Munas dipercepat, saya kira Golkar nyaris kondusif gitu ya. Tidak ada kegaduhan-kegaduhan apapun gitu. Mas Adi, kemudian, apa sih dengan misalnya Munas dipercepat, apa keuntungannya bagi pihak yang meminta itu dipercepat? Dalam hal ini misalnya saja, kubu Mas Bambang Susatyo, dengan Munas dipercepat, apa keuntungan politiknya? Satu-satunya yang bisa dipetik dari ingin mempercepat Munas Golkar itu adalah mengganti Pak Airlangga sebelum waktunya. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, kalau saya melihat dari jauh soal percepatan Munas Golkar ini tidak terlampau signifikan. Satu misalnya Pak Airlangga ini kan baru memimpin Golkar kurang lebih 2 tahun. Yang kedua, ini tidak apple to apple gitu ya, bahwa ingin mempertanggungjawabkan semua
perolehan suara Golkar hanya dibebankan kepada Pak Erlangga yang tidak paripurna, masa jabatannya lengkap itu. Apalagi misalnya di tengah turbulensi politik yang cukup luar biasa, Pak Setnov ditangkap, kemudian Pak Sekjen Idrus Marham juga ditangkap oleh KPK. Pak Erlangga ini mampu membuat Golkar ini tetap sebagai runner up pada pemilu legislatif. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak mudah gitu loh, Mas Rodi. Baik, Mas. Bayangkan misalnya partai-partai lain seperti P3 dan Hanura ini hampir tenggelam. Bahkan Hanura hilang dari peredaran gara-gara konflik internal. Nah, Pak Erlangga ini mampu menahan laju Golkar di runner up itu sudah sangat luar biasa. Jadi alasan untuk mengevaluasi masalah yang mendera Golkar kemarin ya. Baik, saya akan ke Bang Rizal sekarang, Mas Adi. Mohon maaf, Bang Rizal, kalau misalnya kita lihat yang periode yang lalu, kepemimpinan yang lalu ada pecah kongsi begitu, ada kepemimpinan ganda, dan sekarang mau suksesi kepemimpinan pun kita tahu ada suasana yang memanas. Apakah memang ini norm Golkar dalam berpolitik dan dalam menjalankan suksesi kepemimpinan, atau ada penjelasan lain soal ini, Bang Rizal? Bukan, saya kira situasi akan lancar sampai Desember pada saat kita munas. Ini kan gejolak aja karena Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua DPR kan ingin memaksakan atau mendesakkan ide mempercepat munas. Sementara buat kami-kami di DPP kan tidak melihat urgensinya. Jadi jangan sampai kepentingan personal masuk dalam tataran organisasi yang besar, karena secara sepantasnya dalam sama dengan pelantikan presiden, kita tiap tanggal 20 Oktober, jadi siklus 5 tahun dapat. Nah, Golkar juga begitu, harus siklus 5 tahunan kepemimpinan itu dijaga dengan baik. Nah, kalau kita mau adakan munas dipercepat, kan harus ada urgensinya. Apa urgensinya? Tidak ada sama sekali. Dan dari segi keberhasilan, Pak Erlangga berhasil dalam waktu yang singkat mengembalikan marwah Partai Golkar. Kita partai kedua terbesar di Indonesia dari segi perolehan kursi. Sementara kita tahu Golkar dalam 5 tahun terakhir kan 3 kali munaslup dengan segala macam krisis dan perpecahan. Karena itu kondusif sekali Golkar selama dipimpin Pak Erlangga. Ini kita jaga. Kita udah berhasil, kita udah tenang, udah enak bersahabat. Kita lanjutkan. Silahkan nanti bersaing pada saat Desember. Itu Rizal, tetapi kita jaga persahabatan sampai Desember. kita akan jeda terlebih dahulu, Bang. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana agar mengurai suasana panas ini atau mendinginkan suasana panas ini. Di satu sisi Anda mengatakan tidak ada urgensi munas dipercepat, di sisi lain mereka mengatakan ada yang ingin munas dipercepat dan bahkan diselenggarakan rapat pleno. Bagaimana kemudian menemukan titik tengah? Ini yang akan kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Waktu kita singkat sekali, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, apa jalan tengah, apa solusi agar suasana panas ini tidak terus memanas jelang munas? Mengungkap teror bom Molotov, sehingga motif-motif pelakuan kekerasan itu bisa diungkap dengan baik, Rodi. Jadi tidak ada toleransi bagi yang melakukan kekerasan. Yang kedua, biarkan Munas Golkar ini di akhir Desember sesuai dengan siklus 5 tahunan itu. Hanya cara itu yang paling memungkinkan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Golkar. Baik, terima kasih Mas Adi. Artinya tetap stick pada jadwal Munas di bulan Desember. Apakah sama pendapatnya Bang Rizal? Apakah memang harus ya kita ikutin saja sampai Munas di bulan Desember, atau memang ada negosiasi, ada jalan tengah agar tidak terus memanas? Ya, tidak, jalan tengahnya adalah ikuti aja peraturan organisasi, dinamika organisasi. Pak Bambang dan timnya sabar aja, siapkan diri untuk bersaing pada bulan Desember. Tidak ada urgensi untuk mempercepat. Rapat pleno akan terjadi pada saatnya. Ada organisasi dulu, ada rapat korbit, ada rapat harian. Biarkan dulu pileg selesai. Pileg selesai, minggu depan ketok palu. Baru kita buat rantai kegiatan organisasi semestinya. Jadi sabar aja, ikuti aturan main bersama. Bersahabat aja baik-baik. Desember toh kita akan munas. Jadi persiapkan diri ke sana. Nggak perlu minta-minta dipercepat ini, dipercepat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Kita terbuka kok. Baik-baik aja. Baik, kita tunggu seperti apa dinamika di Golkar. Apakah kemudian pihak-pihak yang lain juga menerima agar Munas tetap sesuai jadwal di bulan Desember 2019. Terima kasih Bang Rizal, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Dan pemirsa, perbincangan ini tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Prime Time News. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Partai Golkar memanas menjelang Munas, para kandidat sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai ketua umum yang akan dipilih pada Munas nanti.